Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita berkesempatan, berkemampuan untuk melakukan sebuah kepatutan dan kepantasan sebagai seorang hamba yang begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah, melakukan ibadah dan ketaatan di tempat yang baik ini. Berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dicatat sebagai hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam yang mulia, yang kita cintai, yang kita kagumi dan kita ikuti agamanya dan uswah hasanahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, khatib mengingatkan pribadi khatib untuk kita semuanya meningkatkan dan mengokohkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berada dalam jaminan Allah akan memberikan kecukupan rizki, akan mendatangkan kemudahan dalam urusan kita dan menyampaikan kepada hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Saudaraku hamba Allah sidang Jumat yang berbahagia, sekelompok orang Baduy, Arab pedalaman, suku terdalam orang Arab datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Amanna ya Rasulullah, saya beriman. Saya menyatakan keimanan saya kepada engkau." Kemudian Rasulullah sejenak berdiam dan selanjutnya turunlah Al-Quran. Turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan ya Muhammad, orang Arab mereka mengatakan beriman. Katakan kepada mereka, mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, mereka hanya baru berislam, baru pasrah, baru tunduk, baru menyerah, belum dikatakan beriman. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan itu belum menghunjam, belum tertanam kuat di dalam hati mereka. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang Arab pedalaman, Arab Baduy, kemudian dikatakan kepada mereka bahwa mereka belum beriman, padahal mereka mengatakan beriman.
ternyata sesungguhnya apa yang mereka katakan itu baru di lisan. Apa yang mereka katakan itu baru di mulut, belum berangkat dan bersumber dari hati yang paling dalam. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apakah beda antara Islam dan iman? Berdasarkan ayat ini, maka sesungguhnya ketika orang menyatakan berislam berarti dia sudah baru saja berpasrah, menyerah, tunduk. Tetapi kalau belum mengamalkan, kalau belum memiliki keyakinan yang kuat, kepasrahan yang tinggi, pengamalan yang kontinu, belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tuti'u Allah wa rasulah la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ini ayat tercatat di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah kemudian mengatakan seandainya mereka taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna, wa rasulah dan taat kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalitskum min a'malikum syai'a, maka tidak akan sedikit pun mengurangi kebaikan mereka. Tapi ketika masih ada kesombongan, masih ada keraguan, masih ada sesuatu yang mengganjal, maka kebaikan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ayat itu dilanjutkan dengan innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman adalah mereka yang betul-betul iman. Thumma lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada pertanyaan macam-macam. Yang ada adalah keyakinan yang kuat, keteguhan di dalam hati. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan keimanan itu melahirkan, menimbulkan semangat jihad, berjuang yang tinggi, semangat atau ruh berjuang, baik dengan jiwa mereka maupun dengan harta mereka. Dan ayat itu ditutup dengan ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini asbabun nuzul dari ayat ini. Seorang Arab Baduy yang dengan yakin dia mengatakan saya beriman, ternyata belum dikatakan beriman karena belum betul-betul menghunjam di dalam hati. Keyakinan itu belum teguh, pengamalan itu belum kontinu, dan perjuangan serta jihad itu belum dilakukan dengan sepenuh hati. Ini menjadi mau'izah buat kita. Jadi pelajaran buat kita. Kalau kita menyatakan orang yang beriman padahal baru di lisan dan belum mengamalkan dan belum ada ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah, sesungguhnya kita belum beriman. Karena keimanan mengharuskan kita untuk betul-betul teguh dan mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah, diikuti dengan jihad kita, perjuangan dan kesungguhan kita, baik dengan harta kita maupun dengan nyawa kita. Ketika Allah perintahkan kita untuk menyayangi sesama, ketika Allah perintahkan dan Rasulnya merintahkan kepada kita untuk bagaimana mencintai saudara kita, maka orang yang beriman akan mengatakan, ya Rabb, kami dengar dan kami taat, kami akan sayangi saudara kami. Hari ini saudara kita di Palestina sedang diuji dengan ujian yang berat. Mereka yang sesungguhnya pemilik sejati tanah Palestina harus dibombardir, terusir dari kampung halamannya. Dari tahun ke tahun tanah itu makin sedikit dan tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang mereka akan terusir dari kampungnya. Padahal sebelum tahun 1946 Palestina, warga Palestina adalah memiliki luas tanah yang luas. Tapi dengan imperialisme Israel mereka semakin terasing di negerinya, bahkan untuk beribadah di Aqsa pun hanya dibatasi orang yang sudah sepuh,
orang yang sudah tua, orang yang sudah senja, yang kalau diajak untuk angkat senjata dan untuk berjuang secara fisik mungkin tidak mampu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minin fi tarahimihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fis sahari wal huma." Perumpamaan orang beriman antara orang yang beriman yang satu dengan yang lainnya di dalam cintanya, di dalam kelembutannya, di dalam kasihnya seperti jasad yang satu, seperti tubuh yang satu yang ketika terluka bagian tubuhnya maka yang lain merasakan. Ketika kita mengetahui dan membaca, mendengar, menyaksikan di televisi dan itu adalah fakta yang terjadi, saudara kita dibombardir, saudara kita dihabisin, bahkan anak kecil pun menjadi korban kebiadaban orang-orang Israel. Kalau ada di antara kita tidak beranjak hati kita untuk peduli dan terasa bagaimana penderitaan mereka, maka patut dipertanyakan keimanan kita. Patut dipertanyakan keimanan kita berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Karena sejatinya ketika ada saudaranya mengalami rasa sakit, maka saudara yang lainnya pun merasakan sakit. Ketika saudaranya dalam penderitaan dan kesulitan, hendaknya saudara yang lain yang jauh, yang tidak dibatasi oleh wilayah, negara maupun suku, merasakan penderitaan yang luar biasa. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau mereka jauh dari kita, berbeda dan jauh wilayahnya, ketahuilah kita sangat dekat dan menyatu dalam akidah. Dan kalau kesatuan akidah terjadi, maka persaudaraan itu tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Bukankah kita setiap hari berdoa, Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Doa itu tidak pernah membatasi wilayah, tidak pernah membatasi jarak, asal dia beriman kepada Allah, mukmin laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, maka mendapatkan doa dari saudaranya. Dan ini menjadi rukun khutbah Jumat yang selalu akan dibaca, yaitu bagaimana saudara-saudara kita dimanapun berada, dimanapun mereka tinggal, berapapun jarak mereka dari kita, ketika doa itu dikumandangkan dan kita munajatkan, mereka mendapatkan faidah, mereka mendapatkan manfaat dan kebaikan dari doa saudaranya yang muslim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah akidah yang dibangun di dalam Islam. Inilah persaudaraan yang dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau kita tidak bisa berjihad dengan diri kita, dengan jasad ini untuk bertempur seperti mereka, setidaknya ada harta yang kita miliki yang bisa kita donasikan untuk mereka. Dan kalaupun itu tidak dilakukan dan tidak ada kemampuan, setidaknya rasa empati dan cinta kita jangan sampai hilang dari hati kita. Selanjutnya empati itu akan muncul dalam bentuk doa, akan keluar dengan permohonan kepada Allah. Dan seraya kita berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-zahirina fi kulli makan. Setidaknya itulah yang kita ucapkan sebagai bentuk persaudaraan kita dan empati kita kepada mereka yang disatukan oleh Allah dengan akidah yang sama, dengan keyakinan yang sama. Ada orang mengatakan ini bukan persoalan agama, ini bukan persoalan keyakinan. Kalau bukan, betul, tidak semuanya persoalan agama. Tetapi bagaimana Israel menghantam saudara kita ketika hendak ke masjid? Apakah ini bukan persoalan agama? Apakah ini bukan persoalan keyakinan? Dan itulah awal pemicu kenapa ada pergerakan untuk melakukan perlawanan dari saudara-saudara kita terhadap Zionis Israel. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sementara kedudukan Aqsa di hati kaum muslimin memiliki kedudukan yang ketiga setelah Masjidil Haram, setelah Masjid An-Nabawi, barulah selanjutnya Masjidil Aqsa. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajida, Masjidil Haram,
Masjid An-Nabawi wa Masjidil Aqsa. Kalau kalian berkeinginan untuk melakukan perjalanan jauh, maka utamakan yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini tidak cukup untuk menjelaskan kemuliaan dan juga kebaikan Masjidil Aqsa? Sementara yang kita saksikan hari ini, bahkan orang untuk berkunjung ke sana, anak-anak muda yang mau menghiasi dan mengisi tempat itu harus menghadapi penjagaan yang ketat dan membiarkan orang-orang yang tua, membiarkan orang-orang yang sudah senja yang boleh melakukannya di sana. Maka harapan kita dan doa kita, mudah-mudahan saudara kita diberikan kekuatan lahir dan batin, dan juga semangat jihad yang tidak pernah hilang sampai terbebasnya saudara kita dari imperialisme dan Zionisme Israel. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sekali lagi kalau tidak ada rasa empati, tidak ada cinta dan sayang, apalagi tidak ada perasaan bahwa kita merasakan penderitaan dan sakitnya mereka, patut dipertanyakan sejauh mana keimanan kita. Sementara keimanan tidak pernah dibatasi oleh wilayah. Asal dia beriman kepada Allah wa Rasulah, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah saudara kita yang seiman, saudara kita seaqidah, saudara kita dalam ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memiliki rasa empati. Selanjutnya akan muncul dalam aksi, baik dengan doa, syukur-syukur dengan harta, dan kalau bisa dengan bahkan nyawa pun kita pertaruhkan untuk mereka. Mudah-mudahan ruh jihad tidak pernah hilang dari saudara kita yang di sana. Mereka tetap kuat menghadapi segala ujian dan cobaan. Kita yakin bahwa mereka dengan semangat jihadnya akan menghantarkan mereka kepada kemuliaan. Bahkan ketika ditanya kepada anak-anak kecil, saudara kita di Gaza, bahkan ibunya merelakan anaknya untuk tempur dan ikhlas kalau seandainya mati di medan jihad. Karena orang yang meninggal di medan jihad akan membawa kebaikan buat saudara-saudaranya. Maka saudaraku hamba Allah, hari ini mungkin kita bisa tidak bertemu dengan mereka. Hari ini kita tidak bisa berjumpa dengan mereka, tapi perjumpaan itu akan bisa terjadi nanti di akhirat kelak. Dan kita akan mengatakan, oh saudaraku, oh saudaraku yang seiman, kami dulu pernah dan hanya bisa berdoa untuk kalian. Kami dulu hanya bisa meminta kepada Allah agar kami diberikan kekuatan. Tak banyak yang bisa kamu lakukan, hanya itu. Mudah-mudahan itu pun cukup untuk kita menjawab atas pertanyaan para malaikat kepada kita yang diikatkan, yang disatukan dengan akidah yang sama dan juga agama yang sama. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, 17 bulan Rasulullah ketika sholat 5 waktu, beliau menghadap ke Aqsa. 17 bulan kalau Rasul mau sholat itu menghadap ke Aqsa sampai turun Al-Baqarah juz 2 ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, kami melihat engkau menengadahkan tanganmu ke langit berharap agar kiblat itu berpindah. Hari ini pindahkanlah arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Tapi sejarah mencatat Aqsa adalah tempat yang mulia, yang merupakan tempat suci kedua yang turun dibuat oleh manusia. Setelah Masjidil Haram, barulah Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang diberikan rasa empati yang tinggi serta semangat untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana sehingga kita layak dikelompokkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang al-mu'minun, orang yang beriman, bukan orang yang baru berislam, baru pasrah, baru tunduk. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Waradallahu ma'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في بلدان المسلمين عامة. نخص بدعائنا يا رب للمجاهدين الطاهرين في غزة، مجاهدين الطاهرين في غزة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والوبا والأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.